Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam channel Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan. Hari ini, Sabtu 25 November 2023, inspirasi kita bertema Hidup bersama Allah adalah dasar kebangkitan kita. Inspirasi kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 20 ayat 27 sampai 40. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan." Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam Nas tentang Semak Duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, seringkali kita dalam hidup ini, sadar atau tidak sadar, kita mengejar kebutuhan-kebutuhan kita. Tidak jarang bahwa kebutuhan itu menjadi semacam tujuan hidup kita. Kita butuh harta benda, karena itu kita bekerja keras untuk memperolehnya. Dengan harta benda itu kita merasa bahwa hidup kita terjamin. Ada juga orang yang bekerja keras untuk mengejar kekuasaan, dan ada juga yang membutuhkan cinta dan keluarga. Tidak jarang terjadi bahwa dalam mengejar kebutuhan itu kita bukan saling mendukung, tetapi saling berkonflik. Bahkan di rumah tangga pun kerap terjadi konflik karena masing-masing merasa kebutuhannya tidak terpenuhi. Dalam hal tertentu, kebutuhan itu menjadi yang paling utama. Ada yang membutuhkan cinta, tapi caranya untuk mendapatkan cinta itu bisa jadi tidak berkenan bagi pasangannya, karena dia hanya mengejar apa yang dibutuhkan dan kurang memperhatikan kebutuhan pasangannya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam dialog antara kaum Saduki dengan Yesus mengenai perkawinan dan kebangkitan dalam Injil yang kita dengarkan hari ini, kaum Saduki bertanya kepada Yesus, "Pada hari kebangkitan, siapakah di antara ke-7 bersaudara itu yang akan menjadi suaminya?" Tetapi Yesus dengan bijaksana tidak menjawab pertanyaan mereka tentang siapa yang akan menjadi suami wanita itu pada hari kebangkitan. Yesus berkata, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi orang yang dianggap layak mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan, sebab mereka tidak dapat mati lagi.
Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Di sini Yesus mengajak kita untuk melihat diri kita sebagai orang-orang yang sudah dibangkitkan. Kita dibangkitkan untuk kehidupan kekal, dan kehidupan kekal itu tidak dimulai ketika kita meninggal, melainkan hidup kekal itu dimulai di sini, sekarang ini, dan pada saat ini. Kita diajak untuk menghidupi hidup kekal itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang paling mendasar, hidup kekal itu yakni hidup bersama Allah. Kalau kita hidup bersama Allah, maka kita tidak hidup dari kebutuhan-kebutuhan duniawi kita. Mengapa? Karena satu-satunya kebutuhan kita yaitu Allah. Itu sudah dipenuhi oleh Allah, dan Allah sanggup memenuhi semua kebutuhan hidup kita. Orang yang sudah hidup bersama Allah sejak di dunia ini tidak lagi mengejar kebutuhan-kebutuhan duniawi, melainkan berpikir untuk memberi kepada sesama. Pertanyaan yang diajukan oleh kaum Saduki mencerminkan realitas kehidupan keluarga di dunia pada saat ini, di mana orang-orang sering berpikir bahwa tujuan utama perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan. Tetapi Yesus mengajarkan bahwa di kehidupan kekal, perkawinan seperti yang kita kenal pada saat ini tidak akan ada lagi. Itu bukan mengurangi nilai dari perkawinan, tetapi mengarahkan kita pada pemahaman bahwa panggilan untuk hidup kekal lebih besar daripada hubungan perkawinan di dunia ini. Nah, dalam kehidupan berkeluarga, jawaban Yesus ini mengingatkan kita bahwa perkawinan dan keluarga adalah panggilan suci dan sarana untuk menyatukan diri dengan Yesus. Perkawinan bukan hanya persatuan antara dua individu, melainkan suatu sakramen. Sakramen perkawinan bukan hanya ikatan dua hati antara suami dan istri dalam cinta kasih, tetapi juga panggilan untuk bersama-sama mencapai kebahagiaan kekal dalam cinta Kristus. Yang menjadi tanda sakramental dalam perkawinan adalah kasih antara suami istri yang berlangsung seumur hidup. Kasih suami istri itulah yang menandakan kasih Allah kepada manusia, dan sekaligus juga sakramen perkawinan merupakan sarana untuk menanggapi kasih Allah dalam keluarga. Nah, sebagai orang-orang yang sudah dibangkitkan dan hidup bersama Tuhan, mari saudara-saudariku yang terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita saling memberi kasih, saling memberi cinta, saling memberi perhatian, berbelas kasih terhadap sesama, dan selalu tanggap terhadap kebutuhan saudara-saudara yang ada di sekitar kita. Sehingga mulai dari diri kita sendiri akan sungguh-sungguh mengalir kehidupan yang sejati itu. Semoga keluarga kita, keluarga Katolik, menjadi saksi cinta kasih Kristus di dunia ini, membimbing satu sama lain menuju hidup yang kekal. Tuhan memberkati kita semua. Amin.